Dalam percobaan ini, kita akan membuat asam benzoat dari garam natrium benzoat. Sekaligus kita akan mempelajari dan mempraktikkan operasi laboratorium yang mendasar dan bagaimana meminimumkan susut hasil dalam penyiapan bahan. Kita juga akan mempelajari bagaimana reaksi asam basa dan perbedaan kelarutan dapat digunakan dalam mensintesis suatu senyawa. Kita juga akan pelajari beberapa sifat dan penggunaan asam benzoat dan natrium benzoat. Dalam eksperimen ini, Anda memulainya dengan 25 milimol atau 3,6 gram natrium benzoat dan mengendapkan asam benzoat dari larutan berair yang volume totalnya 25 ml. Pertama-tama, dengan cermat, timbanglah 3,60 gram natrium benzoat dan masukkan ke gelas piala kecil. Untuk mengurangi susut bobot hasil percobaan ini, kita akan langsung timbang natrium benzoat ke dalam gelas piala kecil tersebut. Tentunya hal ini dapat kita lakukan selama total bobot wadah dan bobot zat yang akan kita timbang tidak melebihi kapasitas maksimum timbangan yang kita gunakan. Selalu pastikan kondisi timbangan dalam keadaan bersih sebelum dan setelah menimbang. Timbanglah zat dengan hati-hati dan perlahan. Tapi tentu saja jika zat yang kita timbang adalah suatu zat yang higroskopis seperti NaOH, hal ini perlu dibarengi dengan kecekatan yang tetap memperhatikan kehati-hatian dalam menimbang. Dalam percobaan ini, Galat dalam mengukur atau menimbang massa serta penyusutan yang terjadi akibat pemindahan zat dari satu wadah ke wadah yang lain adalah dua dari beberapa faktor yang dapat menimbulkan penyusutan hasil atau rendemen Anda. Sejak awal Anda harus terbiasa bekerja dengan cermat sebab kebiasaan yang baik ini akan meningkatkan perolehan atau rendemen, menghemat waktu, dan upaya dalam jangka panjang. Jika Anda membaca label pada produk yang dijual di toko-toko, akan Anda ketahui bahwa natrium benzoat atau sodium benzoat terdapat dalam banyak jenis produk. Natrium benzoat digunakan sebagai pengawet dalam makanan seperti jeli dan selai, minuman berkarbonat, sari buah, acar, bumbu, margarin, ikan yang dibekukan dan dikalengkan, bahkan dalam barang bukan makanan seperti pasta gigi dan tembakau. Natrium benzoat paling efektif sebagai pengawet pada kisaran pH 2,5 sampai 4,5, yaitu ketika sebagian besar dari zat ini terkonversi sebagai asam benzoat. Sebab bentuk asamnya lah yang lebih efektif sebagai pengawet dalam makanan yang sifatnya asam. Sifat yang membuat natrium benzoat lebih populer sebagai aditif makanan dibandingkan asam benzoatnya sendiri ialah berkat kelarutannya, sehingga zat ini lebih mudah dicampurkan ke dalam produk makanan yang mengandung air. Selanjutnya kita akan ukur 16 ml Aquades dengan sebuah gelas ukur. Kita akan siapkan ini terlebih dahulu agar nanti kita dapat mencampurkan mereka dengan natrium benzoat. Kemudian dengan gelas ukur yang lain kita akan mengambil 9 ml larutan HCl 3 molar. Ini akan memberikan kita sekitar 27 milimol HCl dalam larutan. Lebih dari cukup untuk mengasamkan semua anion benzoat yang terlarut dalam larutan natrium benzoat. Dalam percobaan ini, Galat dalam mengukur volume juga merupakan salah satu titik kritis yang dapat mengakibatkan penyusutan bobot hasil. Akan tetapi, dalam ranah percobaan ini,
Penggunaan gelas ukur dirasa sudah cukup memberikan tingkat ketelitian yang diperlukan. Sekarang kita akan melarutkan natrium benzoat yang sudah kita timbang di dalam Aquades. Masukkan 16 ml Aquades yang telah kita ukur tadi ke dalam gelas piala dan aduk sampai natrium benzoat larut. Butuh waktu beberapa menit hingga seluruh natrium benzoat terlarut sempurna di dalam Aquades ini. Baik asam benzoat maupun natrium benzoat berwujud padatan kristal putih. Tetapi natrium benzoat hampir 200 kali lebih larut dalam air dibandingkan asam benzoat. Perbedaan kelarutan yang besar ini sangat memudahkan pembuatan asam benzoat dari garamnya, yaitu natrium benzoat, dengan rendemen yang tinggi. Ketika kita campurkan natrium benzoat dengan air, natrium benzoat berdisosiasi menjadi ion benzoat yang merupakan basa lemah dan ion natrium. Selanjutnya kita tambahkan 9 ml larutan HCl 3 molar. Ketika HCl ditambahkan ke larutan natrium benzoat, proton ditransfer dari asam yang paling kuat dalam larutan HCl, yaitu ion hidronium, ke ion benzoat yang sifatnya basa. Hasilnya ialah asam benzoat yang kelarutannya jauh lebih rendah dibandingkan natrium benzoat tadi. Apabila volume HCl 3 molar yang kita tambahkan sudah cukup untuk reaksi ini, maka pH larutan akan berada di 2 atau lebih rendah. Jika pH larutan masih di atas 2, Anda dapat menambahkan HCl 3 molar kembali ke dalam larutan sampai pH menjadi 2 atau lebih rendah. Tentunya dengan perhitungan pH yang Anda dapatkan di kimia dasar, hal ini dapat Anda jelaskan dengan mudah. Dinginkan larutan sampai 10 derajat Celcius atau lebih rendah dengan memasukkan gelas piala tadi ke dalam penangas es. Kelarutan asam benzoat naik dengan cepat dengan naiknya suhu. Dengan demikian, untuk memperoleh asam benzoat sebanyak-banyaknya, Anda harus mendinginkan campuran reaksi ini. Jika kita dinginkan sampai 10 derajat Celcius, sekitar 0,05 gram asam benzoat akan tetap larut dalam 25 ml larutan. Sisanya akan mengendap dari larutan dan kemudian dapat kita kumpulkan dengan penyaringan. Yang terbaik ialah jika Anda dapat mengumpulkan 3,00 gram asam benzoat dalam percobaan ini. Sebelum kita lakukan penyaringan vakum, kita harus menimbang dan mencatat bobot kosong kertas saring bersih yang akan kita gunakan untuk menyaring asam benzoat. Sekarang kita sudah bisa menyiapkan radas penyaringan vakum. Dalam merangkai radas penyaringan vakum, pertama-tama corong Buchner dipaskan pada sebuah labu berdinding tebal yang lengan sampingnya terhubung ke sumber vakum atau pompa vakum. Kemudian kita letakkan kertas saring yang sudah kita ketahui bobot kosongnya di atas corong Buchner. Kertas dibasahi dengan air dingin. Kemudian kertas didorong ke dalam corong Buchner dengan hati-hati.
lalu diisap agar menempel dengan rapat pada corong Buchner tersebut. Pastikan semua permukaan berlubang corong Buchner tertutupi dengan rapat oleh permukaan kertas saring. Ini penting untuk mengoptimalkan daya isap dari pompa vakum dan mempersingkat waktu penyaringan. Ini juga penting untuk mencegah adanya endapan yang lolos ke dalam labu penampung. Campuran langsung dituang melalui batang pengaduk ke tengah kertas saring, karena campuran ini sukar didekantasi. Kemudian, gelas piala dan batang pengaduk dibilas dengan air dingin secukupnya sampai tidak ada kristal asam benzoat yang tertinggal. Tentunya penggunaan air dingin dalam percobaan ini untuk membilas endapan berhubungan dengan kelarutan endapan asam benzoat yang sangat rendah pada air dingin. Ini karena tujuan utama kita dalam percobaan ini adalah mendapatkan sebanyak-banyaknya endapan asam benzoat di atas kertas saring. Dalam percobaan lainnya, mungkin saja kita menggunakan cairan selain air atau mungkin air pada suhu kamar untuk membilas endapan. Intinya, cairan yang kita pilih untuk membilas endapan harus cairan yang tidak akan melarutkan atau hanya sedikit melarutkan endapan yang kita kejar sebagai produk utama. Sampai ke titik ini, kita dapat mencatat bahwa selain ketelitian dalam penimbangan, pengukuran volume, dan pemindahan endapan produk dari satu tempat ke tempat lainnya, ketelitian dalam mendinginkan campuran reaksi serta menyaring vakum produk yang kita dapatkan dalam percobaan ini juga merupakan faktor kritis yang dapat menyebabkan penyusutan bobot hasil produk yang kita kejar. Sehingga kecerobohan dalam langkah-langkah ini dapat menyebabkan penurunan rendemen produk utama yang kita kejar, dan kita tidak inginkan hal itu untuk terjadi. Jadi, bekerjalah selalu dengan sangat teliti, tapi tetap cekatan. Asam benzoat dalam kertas saring kemudian dicuci dengan air dingin sambil diisap dan diaduk dengan bagian rata dari batang pengaduk. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa komponen-komponen yang larut air dingin seperti sisa natrium benzoat atau NaCl sebagai produk samping yang mungkin saja terjerap pada kristal asam benzoat dapat kita singkirkan ke dalam filtrat. Dalam penyaringan vakum, usahakan endapan yang sudah tersaring itu meliputi seluruh permukaan corong Buchner yang di bawahnya berlubang, agar penghisapan dari pompa vakum dapat mengering udarakan endapan ini dengan efektif dan efisien, sehingga endapan ini tidak perlu terlalu lama kita taruh dalam oven untuk mengeringkannya nanti. Penyaringan vakum ini kita biarkan dulu bekerja beberapa saat untuk mengering udarakan kristal. Biasanya setelah tidak ada lagi cairan filtrat yang menetes, itu menandakan kristal yang ada di kertas saring sudah cukup kering.
Setelah tidak ada lagi cairan filtrat yang menetes ke dalam labu, kita matikan pompa vakum. Kemudian dengan bantuan pinset, kita ambil kertas saring yang berisi endapan asam benzoat dengan hati-hati dan kita letakkan di dalam sebuah wadah seperti cawan Petri ini. Kemudian kita keringkan dalam oven sampai bobotnya konstan dengan suhu yang tidak lebih dari 90 derajat Celcius. Ini karena asam benzoat akan mulai menyublim pada suhu 100 derajat Celcius. Ambil endapan asam benzoat dari dalam oven, kemudian biarkan mendingin ke suhu kamar di tempat yang aman. Setelah mencapai suhu kamar, barulah kita timbang bobot kertas saring plus endapan asam benzoat yang sudah kita dapatkan. Dalam percobaan ini kita mendapatkan sekitar 2,66 gram endapan asam benzoat yang setara dengan 89% rendemen hasil. Cukup baik untuk percobaan pertama, tapi tentu saja masih dapat disempurnakan dengan mengevaluasi kembali faktor-faktor kritis yang dapat mengakibatkan susut bobot hasil percobaan ini. Terima kasih telah menyaksikan, semoga bermanfaat dan pantengin terus channel Divisi Kimia Organik IPB untuk konten-konten mendidik dan asik lainnya.